Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hidayah halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turattibu awqatika bitadbirika. Imam Ghazali menjelaskan pada kitab ini bab apa yang perlu kita lakukan di pagi hari setelah menjalankan sholat subuh. Wa turattibu, dan engkau mengurut atau mengatur awqatika di waktu-waktumu bitadbirika auradaka, untuk mengatur wirid, mengatur amaliyah-amaliyah fi jami'i yaumika, pada seluruh hari-harimu. Seperti yang kita jelaskan pada pengajian-pengajian sebelumnya, wirid itu maknanya satu amal baik yang dilakukan secara berulang. Jadi wirid itu sifatnya lebih umum daripada zikir. Kalau zikir itu lebih cenderung kepada lesan, walaupun zikir juga nanti ada bagi tiga dalam kitab ini. Ada zikir dengan lesan, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan anggota tubuh yang lain. Nah, kalau wirid itu maknanya segala amal baik, apakah itu zikir, apakah itu perbuatan anggota tubuh yang lain, amal taat. Artinya segala sesuatu yang kita niati untuk mencari ridhonya Allah itu disebut dengan wirid. Katakan seumpama setiap pagi kita ketika keluar bekerja melihat ada lampu di pos hansip, lampu di ujung kampung yang menyala, kita tahu saklarnya. Hanya kita niati, pokok aku budal kerja, ketok lampu muruk tak pateni. Kita istiqomah melakukan hal tersebut. Kita tahu, oke masih sing bayar wong akeh untuk kemaslahatan umum, tapi kita tahu kalau mubadir itu adalah pekerjaannya setan. Orang yang suka mubadir, memubadirkan sesuatu itu temannya setan, amaliyahnya setan. Terus kita mematikan itu agar nggak mubadir. Itu sudah wirid kita, sudah wirid. Segala amal kebaikan, niatnya, saya niatnya nyari ridhonya Allah dengan matikan lampu, yaitu wirid kita. Makanya sering kita singgung al khairu katsirun wa qalilun fa'ilu. Perbuatan baik, kebaikan itu banyak macamnya, yang melakukan yang sedikit. Banyak dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Ini kemudian Allah memberikan balasan yang baik pula. Salah satunya mungkin sering pengawasan, sering kalau sampai akan cerita ini, karena memang kejadian nyata dan saya mengenal orangnya. Dulu ketika awal di Darul Mustafa Mondok ada seorang teman yang secara umur sama dengan saya. Kita pernah sekelas juga, pernah mengalami masa-masa sulit di kelas karena kekurang mampuan berbahasa Arab, kurang mampuan memahami pelajaran kitab Arab yang menerangkan orang Arab pakai bahasa Arab. Gampangnya kita sering buat guyon-guyonan di kelas. Syebe, panggil Syebe, Syaibah, dari kata Syaibah. Syaibah itu kan orang yang beruban, orang tua. Syebe, kalau ke Malang jadi Ebes itu kan asalnya dari bahasa Arab ya, Syebe, dari kata Syaibah. Orang-orang Arab kalau mengatakan orang yang lebih tua, Syebe itu, orang tua itu. Dan Syebe atau Syaibah, Syebe itu, lalu tadi Ebes kalau tadi Syebe macam Syebe. Ya orang Tarim biasa logatnya Tarim itu bacanya dimiringkan. Aliyah jadi aliye, Sanawiyah, Sanawiye, Syaibah, Syebe. Ini Ebes itu. Namanya Syaibah. Syaibah itu salah satu nama dari kakeknya Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
Sayyidina Hashim itu seorang pemuka yang tokoh masyarakat di kota Mekah yang ngurusi Ka'bah, ngurusi Zam-Zam. Selain pekerjaan beliau turun-temurun sebagai pedagang, ketika beliau melakukan perjalanan menuju Syam, Syria sekarang, mampir di Yathrib atau Madinah sekarang, bertemu dengan seorang perempuan yang anggun. Perempuan akhirnya bertanya pada orang kampung, sinten niku perempuan itu? Oh, itu seorang janda, tidak punya anak, namanya Salma. Sayyidah Salma bin Amr. Tertarik, di mana ada keluarganya, ada paraning keluarga, dilamar lah gampangan. Akhirnya keluarga setuju, dinikahkan, bulan madu di Madinah. Selang berapa bulan saya Salma hamil. Terus Mas, sama dulu kan tujuannya berangkat keluar dari Mekah itu kan tujuannya dagang ke Syam. Yo, mboten apa-apa sama tinggal wis. Sama teruskan, sama sini kan bawa dagangan banyak. Emang tidak laku, cuman bawa ke Syam, Palestina, Syria, Palestina. Hanya sudah ditinggal dan itu merupakan pertemuan terakhir. Karena dalam perjalanan menuju Syam ke Palestina, di Palestina kakeknya Rasulullah ini sedo, dimakamkan di sana. Kabar itu sampai kepada Sayyidah Salma, neneknya Rasulullah, dan nyampe kepada keluarga yang ada di Mekah. Di Mekah yang ngurusi Ka'bah, ngurusi apa, yang pegang kunci Ka'bah, yang pegang urusan Zam-Zam ini kan turun-temurun dari keturunannya Nabi Ismail. Sepeninggal kakeknya Rasulullah, Hashim ini buyutnya Rasulullah kan, Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya anak tapi masih kecil, belum mampu untuk dipasrahi tanggung jawab itu. Akhirnya ngurusi Ka'bah dan lain-lain ini diserahkan kepada adiknya Hashim ini, namanya Muthalib. Muthalib itu nama adiknya. Sampai lama terus dengar bahasanya sebelum ke Syam sempat mampir di Yathrib, menikah di sana dengan seorang perempuan, terus punya anak. Lama Muthalib ini tidak nyambangin, sampai lama sudah anaknya besar. Dilihat dari anak-anaknya Hashim yang di Mekah ini, walaupun dewasa tapi sepertinya tidak ada yang cocok untuk mengemban tugas ngurusi Ka'bah. Penasaran dengan anaknya yang keponakannya yang di Madinah. Hanya mengunjungi Madinah. Cari siapa yang namanya Salma bin Amr, suami istrinya almarhum Hashim dari Mekah. Oh, situ rumahnya. Cari, punya anak sekarang, punya anak. Iya, katanya punya anak laki-laki. Saya ingin tahu gitu. Nah, waktu ketemu dengan anaknya Hashim, kaget yang Muthalib karena wajah fisiknya persis seperti Hashim. Cacakku ya urut tapi lebih muda. Dan namanya putranya Hashim itu namanya Syaibah, atau orang Mekah mengenalnya dengan Syaibatul Hamdi. Syaibah orang yang beruban. Kenapa dinamai Syaibah? Karena ketika lahir ada rambut di kepalanya itu yang putih, dari bayi sudah putih, jadi dimakan Syaibah. Nah, singkat cerita dikasih tahu, ayahmu dulu pemangku Ka'bah, mangku Zam-Zamnya tugasnya berat, sekarang anak-anaknya dimakan, saya tidak mampu. Mungkin sekilas aku lihat dari ngobrol-ngobrol, oh ya kamu sing mampu. Hanya kata Syaibah ini, saya tidak mau keluar dari Mekah kecuali ibu mengizinkan saya. Saya tidak punya keluarga lagi selain ibu saya. Hanya pamitan. Asalnya berat ya Salma. Ya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ya ada keluarga besar, cuma dari peninggalan dari suami saya ya ini toh Syaibah ini. Apalagi wajahnya sangat persis. Kalau saya kangen gitu ya ngelihat anak saya sudah cukup. Nah kalau ditinggal saya tidak punya siapa-siapa, berat. Hanya diberitahu masa depan anakmu tidak di sini, di Mekah. Kalau di sini tidak berkembang. Di Mekah peninggalannya ayahnya itu sangat banyak. Selain ngurusi Ka'bah, ngurusi Zam-Zam, perdagangan apa, dia bisa punya banyak pengalaman di sana. Hanya dengan berat hati dilepaskan. Ketika dilepaskan, berangkat ke Mekah karena cuma bawa kendaraan satu.
digonceng sama gonceng sampai masuk kota Mekah. Orang-orang Mekah kaget, nggak biasanya apa adiknya Said Hasim yang namanya Muthalib ini gonceng orang. Hanya orang-orang Mekah nganggap yang digonceng itu budaknya, budak yang didapatkan di Madinah. Hanya dipanggil Abdul Muthalib. Siapa yang ngumburimu? Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Itu iki Syaibah ponakanku iki, anaknya Cah Hasim iki. Cuma orang-orang sudah nyebar Abdul Muthalib. Muthalib pulang membawa seorang budak Abdul Muthalib. Hanya beliau lebih kenal dengan nama Abdul Muthalib. Ya. Itu nama aslinya Syaibah tadi, Syaibah. Nama aslinya Syaibah, ya, Syaibah. Ya ana wong dilawat diceluk Syaibah. Apa tuh wae lho Syaibah jenenge bae kan jeneng bisa. Nah ini napa cepet sore mau. Dikit. Wonten rencang wonten. Kula kalian nanya kula timbalin Syaibah. Tuh wae. Karena kadang kita diterangkan tidak paham, suruh hafalan ya, kekuatan hafalan ini setor hafal, setelah setor mundur lali mana. Cuma saya melihat kelebihan dari teman saya itu namanya Abdul Qadir Nur Hasan, orang Jakarta. Dia setiap hari kalau tidak ada kegiatan duduk di masjid, di pintu masjid, terus setiap orang yang masuk masjid sandali dibalik, memberikan kemudahan balik. Bukan sandalnya Habib, siapapun, walaupun anak kecil badui masuk dibalik. Nah, pernah saya lihat, tata ini, sopo aja dibalik, nggak pilih-pilih. Saya ikut duduk, ketika ada rombongan gitu, saya ikut balik terus ditampil lah. Gus, kalau lawang liyo, ini lawangku ya. Lihat ini lawangku. Engkau lihat aku mulai PN lawang ini, waduh kalau sih dua masjid aja. Bahasanya kan, aku sejak awal ini, kalau lawang liyo. Cuma saya salut ya, kadang-kadang kan kita pilih-pilih untuk berbuat baik itu pilih-pilih, kita kepada orang yang kenal, orang yang kita hormati, orang yang baik sama kita. Dia enggak peduli siapapun. Ya, Masya Allah, tidak lama dia pulang duluan, dia corong ngaji dah. Ya, seperti itulah. Di rumah terus ada yang minta ngajar, asalnya guru panggilan ngajar di satu pesantren di daerah Bogor. Sampai akhirnya Masya Allah ya itu ya, hasilnya ya ada mendapatkan foto maupun mendapatkan dibuka ilmu ini di sisi Allah mungkin di situ. Sampai akhirnya kiainya itu sangat percaya. Terus kiainya ada apa? Kiainya ada punya anak. Adiknya yang punya anak perempuan. Terus bilang sama adiknya kiai yang di Bogor itu, ponakanku rabekno bare iki. Eman arek iki lek ujug. Hanya istighoroh jadi dinikahkan. Ada 3 teman saya yang ngajar di sini, cuma yang diambil yang itu, Abdul Qadir Nur Hasan. Dia sudah dinikahkan, pesannya kiai pada adiknya, meni le aku wis kano, wis mati. Ono apa-apa rewang ono mantumu. Nggak bayangkan dia Mbak. Padahal kan sama-sama mengemban ngasuh pondok kakak beradik. Tapi tahu pondoknya di Bogor di kota, namanya Pondok Al-Ittihad namanya. Pondok Al-Ittihad Bogor, ngecek di Google punya sangat besarnya, masuk perkampungan, SMP, SMA, SMK, sak kampung. Itu waduh lapangan futsal ono piro, lapangan basket ono piro, sak desa di kota Bogor. Nah itu yang nanti meneruskan ya Abdul Qadir itu. Saya cari rahasianya. Oh ini loh, dia dari awal ke sana dia tahu dengan kekurangannya, tahu dengan ketidakmampuannya, kekurang mampuannya. Tapi aku sing iso apa sing tak tandani apa dari nilai kebaikan. Bisa malikno sandal kan sandal. Saya khidmat dengan cara malik sandal. Alhamdulillah kehidupannya kita pulang dibalik gitu. Ya. Dia baik ya dijadikan baik. Itu yang sekarang megang Pondok Al-Ittihad sebesar itu ya Abdul Qadir. Ini dari dia punya wirid kan. Wirid harian. Dia cuma dari. Makanya jangan meremehkan amal kecil. Kita istiqomah melakukan amalan apapun. Pasti ada balasannya. Makanya di sini waktu rodib aturlah waktumu untuk urutkan waktumu dalam mengatur wiridmu fi jami yaumik supaya lita tadaraka bihi ma farrata min taksirika, supaya engkau memperoleh apa-apa yang kurang dari kehidupanmu, watah tariza, dan engkau bisa menjaga minat ta'arudi dari berpaling lisuhtillahi
kepada murkanya Allah al-alim, yang sangat pedih, murkanya Allah, ya azabnya Allah fi yaumika. Wa tanwi, dan hendaknya engkau berniat al khaira, melakukan kebaikan-kebaikan li jami'il muslimin, pada setiap orang Islam. Wa ta'zima, dan engkau punya azm, punya keinginan, punya tekad Allah tashtahila, tidak menyibukkan fi jami'i naharika, pada seluruh hari-harimu, illa kecuali bi taatillahi taala. Nah, saya sehari penuh bekerja, ya bekerja pun diniati untuk taat. Nanti bahasan niat bekerja agar kita tidak punya pikiran untuk minta-minta pada orang lain, agar mungkin rumah tangga kita tercukupi, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, agar kita bisa nambah sangune ibadah, itu taat. Itu yang di awal kita singgung tadi, zikir bil jawarih itu. Zikir bil jawarih itu tidak harus, artinya kan anggota tubuh kita gunakan untuk kebaikan. Pekerjaan niat taat, ya itu juga zikir bil jawarih dengan anggota badan. Taksida, atau engkau menyengaja fi qalbika, di hatimu, at-ta'atil lati taqdiru 'alaiha, melakukan ketaatan-ketaatan yang sekiranya bisa kau lakukan. Kita ndak menyibukkan diri dengan ketaatan, paling tidak kita niat. Taksidu ay tanbiya. Kau niat, engko lek aku awan kating ini, sore kating ini, ketemu wong aku ngene. Makanya dulu di awal-awal kita bahasan bab niat itu. Kita kan sama, itu kejadian saya lihat sendiri ketika ketemu ada seorang tarim, orang jualan warung kecil. Saya beli sesuatu, terus kebetulan yang punya ini nyuruh anaknya untuk beli gula kecil, terus mau keluar kasih uang, saya kon metu niate apa? Ya niate nuruti bapak tuku gula. Lho sik turun masmu. Hanya dipanggil di hadapan saya, kalau ningali pelajaran sebenarnya. Hanya dipanggil, ini adikmu terno tuku gula. Nggih, Pak. Apa niatmu metu iki? Metu ke omah. Niate, satu, cari ridhonya Allah. Dua, cari syafaatnya Rasulullah dengan cara saya mematuhi engkau sebagai orang tua saya. Kalau saya ketemu orang yang lebih tua, saya akan hormat. Kalau ketemu yang lebih muda, saya akan sayang. Saya ketemu setiap orang muslim, saya akan menyapa, saya urus salam, saya wadah. Keluar tok niate sak mboten kathah. Pokok niat wae sing nglakoni kapan-kapian niku. Hanya ya sudah. Eling ngalih sendiri tak kok itu. Eling metu gak syukur metu. Ya ada niat melakukan kebaikan. Kalau ada rintangan di jalan akan saya singkirkan. Kalau ada orang butuh bantuan saya bantu. Kalau ada niat. Wa takhtaro, dan hendaknya engkau memilih takhtaro pakai khop nih bahasanya. Wa takhtaro, dan engkau memilih afdolaha, untuk mencari keutamaan dari taat itu. Mana yang lebih afdol, lebih utama. Wa tata'ammal, dan engkau berangan-angan tahyi'ata asbabiha, untuk menyediakan sebab-sebab atau alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan taat itu. Litastahila, supaya engkau bisa menyibukkan dirimu biha dengan asbab. Wala tada, dan jangan kau tinggalkan angka atafakur fi qurbil ajal. Selain engkau berupaya mengisi hari-harimu dengan taat, apakah bentuknya ibadah mahdho, sholat, wiritan, atau engkau bekerja untuk mauan bantu orang lain, tapi jangan lupakan untuk angan-angan berpikir fi qurbil ajali, akan dekatnya ajal. Wa hululil mauti, dan datangnya kematian, al-qati, yang memutus lil amal, pada angan-angan. Bahasanya Rasulullah, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya kalau urusan dunia ya kita suruh bekerja konsen, tapi nggak sampun teman-teman. Toh bahasa gambarannya Rasulullah, si usuwe uripmu meni sono maneh. Ibadah, istirahat.
Tapi kalau untuk akhirat, hendaknya bukan berarti terus disuruh memperbanyak, enggak, tapi disuruh untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Nah, itu kan sewaktu-waktu kemudian kita mati, kita sudah siap di situ. Tetap kita disuruh dzikrul maut, mengingat kematian. Wa khurujil amri anil ikhtiyar, al-qatilil amali wa khurujil amri, dan keluarnya perkara anil ikhtiyari, dari ikhtiar, dari usaha. Wa husulil khosroti wan nadamah, dan yang menghasilkan kerugian, wan nadamah, dan penyesalan. Bitulil ihtirori, dengan panjangnya bujukan setan. Ini hubungannya kali angan-angan masalah kematian. Kematian itu bisa memutus harapan, memutus angan-angan, bisa mengeluarkan seorang dari perkara. Artinya kita sudah hidup melakukan itu, supaya mati nggih pun mboten selesai. Mesti ngoten. Atau wa husulil khosrah wan nadamah, ketika kematian ya sudah, yang ada tinggal penyesalan. Maka fal yakun min tasbihatika wa adkarika asyru kalimatin. Karena itu hendaknya engkau memilih, engkau menentukan dalam tasbihmu, dalam zikirmu, dalam doamu 10 kalimat berikut ini. Sekali lagi, bahasan seperti ini, kalau kita tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Silahkan memilih untuk memiliki wirid masing-masing. Seorang muslim hendaknya kita punya wirid. Sana saja itu Habib Abdurrahman Assegaf sing dawuh. Habib Abdurrahman Assegaf pertama. Beliau mengatakan man la yaqra'il ihya falaisa bihaya. Wong sing gak gelem ngaji ihya gak duwe isin. Wa man lam yaqra'il adkar falaisa bidzakar. Wong sing gak gelem ngaji al-adkar Imam Nawawi falaisa bidzakar. Itu lanang temenanan itu. Waman lam yaqra'it tanbih falaisa binabi. Barang siapa yang tidak mau ngaji kitab at-tanbih bukan tanbih wafilin. At-tanbih itu kitab fikih Imam Syairozi. Ya. Tidak mau ngaji at-tanbih, maka falaisa binabi. Orang ini tidak bisa mengontrol amaliyah ibadahnya. Waman indahu adab bahwa dub, orang yang tidak bisa menjaga adab, tidak punya tata krama, bahwa dub beruang. Waman laisa indahu wirid bahwa kirid. Wong sing gak duwe wirid bahwa kirid kethek itu wong itu. Bukan kata saya, kata Habib Abdurrahman Assegaf. Oke. Itu apa Habib Abdurrahman Assegaf? Habib Abdurrahman Assegaf itu seorang wali kutub Assegaf pertama. Beliau punya anak-anak juga jadi wali kutub, punya cucu jadi wali kutub, punya cicit jadi wali kutub. Nah, didikan beliau sampai anaknya jadi wali kutub, sak mantune jadi wali kutub. Sampai ke bawah. Nah, seorang kalau dari di Tarim dikenal dengan julukan Al-Muqaddam As-Sani, Al-Faqih Al-Muqaddam As-Sani, yang pimpinan para wali. Itu Al-Faqih Muqaddam, ada yang namanya Al-Faqihul Muqaddam. Terus setelah meninggal Nabi Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Faqih Muqaddam itu dilanjutkan dengan Al-Habib Abdurrahman Assegaf, disebut Al-Muqaddam Tsani. Bagian. Nah terus Wali Songo ini keturunan dari Amul Faqih, pamannya Al-Faqih. Ya, Wali Songo yang 8 itu, selain Sunan Kalijogo. Itu bahasanya beliau gak duwe wirid, itu menungso kakek. Zikir tuh gak kelem diarani kakek ini. Hendaknya punya wirid. Apa wirid zikir atau wirid amal perbuatan niku wau. Yang wirid zikir 10 kalimat. Ihdahuna yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu,
dan baginya segala macam bentuk pujian. Yuhyi, Allah yang menghidupkan, wa yumitu dan mematikan, wa huwa, sedangkan Allah sendiri hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Biyadihi al khairu, berada dalam kekuasaannya al khairu, segala macam kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah qadirun, mampu ala kulli syai'in, ya, terhadap segala sesuatu. Asalnya zikir yang kedua, la ilaha illallahu al malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kan so milih. Ketahuan sing dhuwur sing iki cendhek nggih monggo. La ilaha illallah al maliku, yang merajai, al haqqu yang maha benar, al mubin yang nyata ketentuannya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ini kelihatan pondok ngene kula Nurul Ulum barang ngadeg ya. Jadi tadi ngadeg diambil ini apa. Asal satu, zikir yang ketiga, la ilaha illallahu al-wahidul qahhar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. La ilaha illallahu, tiada Tuhan selain Allah, al wahid yang maha esa, al qahhar yang maha memaksa. Artinya ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa mencegah, tidak bisa melawan. Jika arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah kun fayakun, pasti akan terjadi, tidak ada yang bisa melawan. Rabbus samawati, pemilik, pemelihara, pencipta langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun antara keduanya, al azizu yang maha menang, yang maha tangguh, al ghafaru yang maha mengampuni. Zikir ketiga. Zikir keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini sangat banyak fadilahnya, faedahnya sangat banyak. Antara lain kalau di tarim, zikir ini sangat sering kita dengar. Ya. Apalagi sing musumi gowes sing seneng sepedaan, seneng olahraga, seneng nopo. Niki wiritane olahragawan tarim iki. Wiritane olahragawan. Sampai acara nopo mawon lomba nopo. Nah, di tarim enggak ada hitungan lomba, hitungan nopo terus 1 2 3 enggak ada. Sing wonten subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Lebar baru melayu loh yo. Nggih, Allahu Akbar. Hitungannya pakai itu. Atau mungkin lari pagi. Subhanallah, alhamdulillah. Semua nih masuk klub bal-balan isi muter gitu ngoten niku. Ya apa kalah di Bali pemain bal-balan. Bisa main bal-balan ngoten. Kalau kan saya pernah melihat sekali ya tarik. Apa sih tarik kok diarani kota ilmu, kota wali apa? Karena setiap orang di sana seneng zikir ya, seneng wirid. Pemuda sana terus kata semriki ngoten nggih sepedaan. Senane temriko niku napa gayane pemuda tarim niku modif sepeda. Tapi modifnya bukan modif napa? Dirubah ya mboten. Modif sound system. Sepedane wonten sound system iki, Bro. Model kok sepeda-sepedae kan eling film-film Jepang lawas ngoten ya. Napa? Wah, sampun temen-temen osin mboten sepeda motor. Model-model geng-geng Jepang, model-model sepeda kados Harley sing terus wingi diparingi wingking ini. Diparingi anten wonten gendera mari ngono kenal putih dobel-dobel ngoten iku. Tapi wonten Sony. Wonten tipe wonten Sony. Wonten sing nyolong temen sepeda motor. Sing ane keliling, lari nyetel lagu-lagu. Tapi lagune lagu-lagu ngoten-ngoten karo itu. Kosita ngoten ya, wonten disco nggih wonten. Disco kosita ya saya mawon. Keliling. Tapi pakaiane nggih biasa, mboten sarungan, mboten kuwi celanawan nggih kaosan klub-klub bal-balan ngoten iku gak kuluan. Tapi yang antik setiap pemuda sana itu di kantongnya mesti ada 2 hal. Mesti nih. Enggak ada sama sekali yang enggak. Mesti wonten tasbih kali siwak. Niku umum, sak tarim umum niku. Sampai lari nom-nom.
Terus, ya sekali ngoten wiritan. Nah, saya pernah nonton bola. Penontonnya ngoten, saya ono siwake nggih. Bal-balan niku. Tangan ini muter gitu. Muter tok wis. Ngucap ndak mengucap. Muter tas betok niku wonten anu nggih. Wonten nilai nggih. Ya. Ada satu riwayat, bukan hadis tapi ya, bukan hadis. Bisa kita temukan dalam kitab Tadhkirun Nas namanya. Kula supi napa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas napa Habib Abdullah Al-Attas supi. Beliau bertemu Rasulullah. Terus minta, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang belum pernah kau wasiatkan kepada orang lain." Jadi tapi tidak masuk hadis. Walaupun bertemu langsung, bukan mimpi loh, gitu. Walaupun bertemu langsung tidak bisa dikatakan hadis. Karena hadis Rasulullah itu maksudnya dulu di zamannya Rasul yang ketemu dengan sahabat. Kan beliau juga tidak bisa dikatakan sahabat walaupun ketemu langsung. Ya Rasulullah, sini selama mulutmu berbau, selama ada bau kehwah buni, kopi ireng, maka selama itu pula malaikat memohonkan ampun untuk kopi ini unjukan yang soleh. Kopi loh, kalau bahasanya kopi tok, sampun bahas gadengan, ngomong bahas kopi. Terus yang kedua, selama tasbih itu dibawa seseorang, maka dia termasuk golongan orang yang mensucikan Allah, orang yang berzikir kepada Allah, baik zikir temenan no mboten, pokoknya saya nyekel tasbih. Nah ini kok masuk gak wiritan tapi tasbih diputer. Setunggali selama orang itu mengunjungi ulama, mengunjungi aulia, maka orang itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Baik waliullah itu meninggal atau masih hidup. Bukan hati, cuma tentang kitab Tadhkirun Nas ini. Nah ini kali ini bal-balan tasbih itu, penontonnya itu. Dia lihat terus, ayo giring dulu. Dia wonten kata-kata giring bahasa Arab itu, tapi untuk mendorong, ayo mereka ini, ya Allah. Ayo ini ya Allah. Ya Allah nomor 10 kira nomor 10. Ya Allah nomor 10 kira. Wonten bahasa ya Allah. Terus masing-masing klub itu punya bahasa isyarat, punya kode. Kalau kemudian mengatakan, mari wonten sing mlaku di pinggir aku njaluk umpan lambung. Subhanallah. Sing bawa ngiringku. Di klub itu sendiri yang paham. Ada njaluk umpan lambung. Umpan lambung. Umpan terobosan sih. Masya Allah. Tadi sing penonton wirita, sing ten lapangan wirita. Ya pantes ae dadi kota wali. Bal-balane wiritan tok. Gelek gol. Nembak matur. Allahu Akbar bersih. Alhamdulillah. Lek gak gol wiritan. Wis wiritan pitu niki dijogo. Masyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Termasuk niki barang. Kita gerak jalan atau ini kalau hari raya kita menuju masjid itu bareng-bareng. Kita baris dulu di depan Galmi Habib Umar, Toto, terus kita jalan sama-sama sampai jamek. Terus ada yang pitu-pitu ngoten baris. Ini kali ini gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gampangan sing jenengan iki menasbihkan dirinya. Saya adalah seorang adventure. My trip, my adventure. Jadi ini tadi jenengan tadi. Ya, skala kondisi. Ditambahi dengan wala haula wala quwata illa billah. Al-khamis, zikir yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Biasanya kita galakkan zikir ini di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan pun tidak ada batasan. Zikir wirid itu tidak ada batasan. Ya. Walaupun mungkin ada zikir-zikir tertentu, ini hendaknya dibaca setelah sholat, ini setelah nopo ini mau tidur. Tapi di luar itu kita baca tidak masalah. Zikir. Yang keenam, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak ada yang tambah ya astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Biasanya dibaca
sebelum sholat subuh tengah malam bangun atau setelah adzan menunggu qomatnya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah terakhir subhanallah. Nggih, kalau biasanya pas gitu ngelilir kok. Ngelilir terus kan komat. Ngelilir kan. Itu kita. Lalu Iya, rawuh. iya rawuh. Yang penting itu rawuh. Saya melayu nang cedhing kan. Zikir ketujuh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha, tiada Tuhan selainnya, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri, wa as'aluhu taubah dan aku mohon tobat, diterimanya tobat darinya, wal maghfirah dan ampunan. Atau dalam redaksi lain astagfirullah alladzi la ilaha illa, tidak pakai aladzim, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, diterangkan di hadis riwayat Imam Abi Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan mengampuni hufiro lahu, diampuni dosanya, wa ingkana farro minaz zahab, walaupun dia punya dosa besar, wa ingkana, walaupun orang tersebut farro melarikan diri dari peperangan, sesungguhnya punya dosa besar. Jadi kita perlu berpikir untuk orang yang merasa dosa-dosa besar. Artinya kalau kita merasa punya dosa banyak, punya dosa besar, ya jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Wis nyemplung pisan, wis telos pisan, geblek pisan. Ya, malah orang-orang seperti ini yang punya peluang besar mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat nanti. Kanjeng Nabi nanti dawuh, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min umat. Syafaatku nanti di hari kiamat aku siapkan untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umat. Nah lho nih, kalau kita bisa perlu kuwata gede-gede jalan, kuwata gede-gede, ya khawatir persiapan syafaat. Itu kalau memang sudah terlanjur kita melakukan dosa besar. Bagi jenengan sing derek terlanjur, bisa pun arep-arep selaku itu dosa gede, wah siap-siap itu syafaat, mari kita ngelakuin dosa gede. Ini lek nutut istighfar, lek nutut ngelakuin dosa gede terus niku wae koit niku wae. Wis salam kan. Jadi artinya kita jangan berkecil hati nih. Ini biasanya kita baca kita baca setelah sholat ini. Umumnya lah bisa nggak? Zikir yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah lima a'taita dari apapun yang kau berikan, wala mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta apapun yang kau cegah, wala rodah dan tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengembalikan, tidak ada yang menolak lima qadaita terhadap apa-apa yang sudah engkau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu dan tidak ada yang memberi manfaat segala sesuatu yang memiliki keagungan ya, minka darimu apa al jaddu keagungan tersebut. Artinya tidak menambah kemuliaan keagungan Allah. Ani walayan fa'udal jati minkal jati. Allah tidak butuh terhadap amal kita. Allah tidak butuh terhadap taat kita. Seperti halnya Allah tidak rugi dengan maksiat kita. Wah tenah di sini. Hadis panjang tenan. Sing seumpamane kabeh wong mulai sing pertama ya lau anna awwalakum wa akhirakum, sampainya orang pertama di antara kalian dan orang terakhir, insakum wa jinnakum, menungsone jene kabeh takwa. Semuanya taat. Aku gak tambah mulia. Bahasane Gusti Allah. Kabeh taat seperti taatnya Nabi Muhammad. Seperti taatnya Nabi Muhammad lho. Sak dunya tiyange taat kabeh kaya Nabi Muhammad. Gusti Allah mboten tambah mulia, mboten tambah sugih. Sebaliknya, kabeh maksiat kabeh. Semua ingkar semuanya. Aku gak dadi melarat aku. Gak dadi rugi, tidak mengurangi apapun dari itu. Ini bahasanya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gusti Allah tidak mendapatkan manfaat dari amal-amal itu. Tapi kita didorong untuk berharap meminta kepada Allah.
apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti akan diberikan, pasti akan mendapatkan. Kalau Allah belum memberikan, ya usaha merela pada. Jadi bahasa lama nih ya, tidak ada yang mencegah apapun yang kau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apapun yang kau cegah. At-tasi'atu, zikir yang ke-9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Sholli salim. Kalau sholah salam. Ya sholawat. Banyak sholawat dengan berbagai redaksi. Yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak ada yang membahayakan, ma'asmihi beserta namanya, syai'un segala sesuatu, fil ardi wala fis sama', tidak di bumi dan juga tidak di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar, al-alim zat yang Maha mengetahui. Ini khususnya kalau kita kemudian mengawali perbuatan-perbuatan baik kan kita dituntun untuk membaca bismillah. Nah kalau kita tidak tahu yang saya lakukan ini baik atau tidak, ini yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang itu baik, ya kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi faedah, diberi balasan dari Gusti Allah. Kalau memang yang kita kerjakan ternyata tidak baik, ya dijaga sama Allah dengan modal gampangnya nopo nggih. Jadi sebagai pembelaan kita, kalau emang yang kita lakukan itu keliru karena kita tidak tahu, silakan pilih di antara 10 niki pundi sakarsa jenengan. Milih sing cendhek ae sakarsa jenengan. La ilaha illallah malikul haqqul mubin, la ilaha illallah. Atau sing cendhek niku atau sing niku. Oh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah. Enggak harus maksudnya full sehari semalam enggak. Ya kan bahasa tengah ajeng wong ngoten. Urutkan, tentukan waktu-waktunya. Oh, saya tak istiqomah wis iki ae. Apa sing ben mari salat niku tok sing telu. Apa sing menunggu salat subuh yang tadi itu sampai komat atau yang ini saya harus jenengan. Jangan sampai tidak sama sekali. Lajeng tukar riru, kata Imam Ghazali dalam kitab ini, zikir-zikir tadi tukar riru, engkau ulang-ulang. Kulla wahidin min hadhil kalimati, dari kalimat-kalimat 10 di atas, imma mi'ata marrotan 100 kali, au sab'ina, kalau tidak mampu 70 kali, au asyro marrotin, kalau tidak mampu 70 ya 10 kali, wahua akol, minimal itu 10 kali. Masuk 10 kali sih berat kan 24 jam kon mocong ini wis teko 10 mili siji kon pada 10 sih wapun. Yes, nah terus ngoten gade. Ya Allah, Firdaus Gusti lho, cek linci be. Yes, carane ono ku modale. Liyakunal majmu' mi'atan, supaya minimal 10 tadi, supaya nilai totalnya tetap 100, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau 10 ya jadinya 100. Walazim, dan tetapkan, netapono siro, lazim hendaknya engkau menetapi hadhil adkari, zikir-zikir ini, wala tatakallam. Jadi bahasanya karena zikir pada subuh sebelum duha, wala tatakallam, dan ojo omong-omongan qabla tulu isyamsi, sebelum terbitnya matahari. Maksudnya sebelum melaksanakan zikir-zikir ini. Ya, latihan. Saya pingin lah ya apa kadung mulai malah omongan di bojone di anake. Iki sampun mulai riyen cerita teng masjid. Atau jamaah di rumah ya kayak omong-omongan, pingin aman gitu masjid langgar. Nah, ada zikir kan zikir itu mesti dibaca mantul salat. Fafil khobari, diterangkan dalam hadis an-nadzalika afdalu. Zikir-zikir tersebut secara umum mawon 10 zikir itu lebih utama. Kalau engkau mengerjakannya, hal tersebut lebih utama daripada min i'taki samani riqabin min waladi Ismail, daripada memerdekakan 8 budak dari keturunannya Nabi Ismail. Kenal, bukan budak biasa nih, budak kelas nih. Min waladi Ismaila ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ani
Maksudku kata Imam Ghazali al-ishtighalu, tapi rata-rata tulisannya keliru. Ishtighal itu pakai shin, nggak pakai sin. Al-ishtighalu ya, menyibukkan diri bidzalika dengan hal tersebut ila tulu isyamsi sampai terbitnya matahari min ghairi ayyatakhalla lahu kalam, dengan tidak disela-selai dengan perbincangan atau obrolan. Pun kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, kita minta hidayah sesuai judul kitab Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah, permulaan petunjuk dari Allah. Ya kita minta hidayah kepada Allah, minta pertolongan taufik, minta petunjuk kepada Allah. Karena walaupun mungkin secara fisik kita kuat, beri kekuatan, secara akal mungkin kita paham, kita punya ilmunya, tapi lek mboten karep, mboten karena taufik hidayah Gusti Allah mboten saged. Yang bisa kita lakukan cuma minta kepada Allah. Atau dalam bahasa zikir Kanjeng Nabi ngajari Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun secara redaksi, secara asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis itu Rasulullah berpesan kepada sahabat hubungannya dengan zikir setelah sholat, tapi di luar itu silahkan. Sekali lagi masalah zikir doa tidak ada batasan waktu, kapanpun kita boleh. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Batasan tempat zikir sing mboten pareng mek ten jeding tok. Kondisi yang tidak bisa berzikir itu cuma dalam kondisi junub tok. Tapi itu pun zikir lesan, zikir hati, zikir anggota badan tetap bisa. Karena bisa dikatakan zikir tidak ada batasnya. Nah, kita milih ngoten nyuwun Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku ala zikrika, untuk zikir kepadamu, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan memperbagus ibadah kepadamu. Nah, kita minta bantuan kepada Allah. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa. Silakan dipilih sebagai amaliyah kita sehari-hari. Mungkin mawon insya Allah merubah kondisi kita menjadi kondisi yang lebih baik, memberikan ketetapan iman Islam kepada kita semuanya. Lagi di zaman akhir penuh fitnah ini, kita dijaga dari fitnah akhir zaman, dari fitnah kematian, dari fitnah hari kiamat, dari fitnah dajjal. Kita paringi hidayah kali ini, taufik, paringi umur, ilmu, rezeki yang barokah, sewaktu-waktu wangsul teman-teman Gusti Allah dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.